Mitos seringkali erat kaitannya dengan hal-hal berbau mistis, seperti tali pocong. Benarkah tali pocong bisa menjadi jimat agar seseorang bisa memiliki ilmu kebal? Ada pula mitos mengenai tali pocong bisa menjadi penglaris, bahkan menjadi pelengkap ilmu pesugihan. Benarkah kabar ini, good people? Langsung saja kita simak mitos dan fakta selengkapnya dari tali pocong yang diduga bisa menjadi jimat untuk ilmu kebal manusia. Menghindar dari kejahatan dan tindak kriminal memang harus dilakukan setiap orang guna melindungi dirinya. Banyak cara yang ditempuh, salah satunya adalah dengan cara memiliki ilmu kebal. Menurut konsultan spiritual Pangeran Sukmajati, ilmu kebal adalah ilmu batin atau gaib yang berfungsi untuk mendapatkan kekebalan tubuh terhadap senjata tajam. Dalam mempelajari ilmu kebal, biasanya ada ritual tertentu, seperti puasa, wirid, meditasi, dan sebagainya. Lalu bagaimana ilmu kebal itu diperoleh? Apakah menggunakan mantra tertentu atau ada ritual wajib yang harus dilalui? Menurut penuturan ahli spiritual, untuk mendapatkan ilmu kebal itu tingkatannya tergantung ritual yang dilakukan. Biasanya makin sulit atau makin lama ilmu kebal yang diperoleh itu makin tinggi. Nah, soal ilmu kebal hitam biasanya diperoleh kekuatannya dari sosok gaib dengan mantra tersendiri. Sedangkan ilmu kebal putih, mantranya adalah dengan menggunakan kalimat religi yang diamalkan sekian ribu kali dan memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Agar manusia mampu mengamalkan ilmu kebal ini, biasanya ada yang 1 hari, 3 hari, ada juga yang puasa sampai 7 hari, 21 hari, 40 hari, bahkan ada yang 1 tahun sampai beberapa tahun. Ada juga yang tanpa puasa, yaitu melalui wirid. Jumlahnya ratusan kali atau ribuan kali. Wah, ternyata memang tidak mudah ya good people mengamalkan ilmu kebal putih ini. Untuk ilmu kebal level rendah, Pangeran Sukma menjelaskan jika bisa dilakukan dengan berpuasa 1 hari dan dilakukan di hari kelahirannya. Selain itu, guru pembimbing akan memberikan mantra kepada muridnya. Hanya saja ilmu kebal level rendah ini harus membacakan mantra saat ingin menggunakannya. Sementara itu, untuk ilmu kebal level tinggi, biasanya dibutuhkan puasa seperti 21 hari, 40 hari, bahkan ada yang sampai 6 bulan lamanya good people. Ilmu kebal seperti ini tidak sepenuhnya berhasil, butuh keyakinan besar untuk bisa melakukannya. Ada juga ritual khusus untuk memupuk keyakinannya. Ketika orang sudah melakukan ritual, kemudian sudah melakukan proses itu, biasanya keyakinan sudah tumbuh. Kemudian untuk memperkuat keyakinannya, diuji coba oleh sang guru, sehingga sang murid ini sudah yakin kalau ilmu kebalnya sudah masuk. Menurut berbagai pandangan ahli spiritual, ilmu kebal putih tidak bisa didapatkan secara instan. Butuh proses yang panjang demi bisa mendapatkan ilmu kebal. Sayangnya, ada saja orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu kebal dengan instan dan pada akhirnya melakukan tindakan yang tak bertanggung jawab seperti mencuri tali pocong. Mitosnya, tali pocong bisa menjadi jimat untuk ilmu kebal. Pencurian tali pocong ini bahkan menjadi syarat utama demi memiliki ilmu kebal. Tentunya pencurian tali pocong ini merupakan ajaran dari ilmu hitam. Meskipun begitu, tetap saja ada tangan-tangan jahil yang mencuri tali pocong demi memenuhi tujuan pribadi mereka, yakni memiliki ilmu kebal. Seperti yang terjadi belum lama ini di Sidoarjo, Jawa Timur. Ternyata masih banyak orang yang percaya dengan memiliki tali pocong sebagai jimat. Ternyata masih banyak orang yang percaya dengan memiliki tali pocong sebagai jimat. Bahkan ada yang beranggapan menjadi kebal membawa manfaat hingga keberuntungan. Mungkin pencurian tali pocong yang menggemparkan warga Tulangan Sidoarjo ini bisa menjadikan salah satu alasan. Peristiwa itu terjadi di Kompleks Pemakaman Umum Desa Tulangan Sidoarjo.
Salah satu makam di area tersebut ditemukan terbongkar dan tali pocong dari jasad di makam tersebut hilang. Peristiwa ini pertama kali diketahui pada 8 Februari 2022 dini hari. Makam itu diketahui adalah liang lahat almarhum Siti Kalsum yang meninggal 5 hari sebelum pencurian tali pocong ini terjadi. Sebenarnya pihak keluarga sudah melakukan penjagaan terhadap makam almarhumah. Hal ini lantaran yang bersangkutan meninggal pada malam Jumat Legi. Hanya saja para penjaga pada saat pukul 2 dini hari sudah pulang terlebih dahulu. Pada pukul setengah 6 pagi, makam almarhumah terbongkar. Makamnya dirusak dan tali pocongnya hilang 2. Waduh, good people, benar-benar merugikan pihak keluarga ya. Saat ini makam almarhumah sudah diperbaiki dan dirapikan kembali. Tali pocong yang hilang pun sudah dipasangi yang baru. Pihak keluarga pun mengaku sudah ikhlas dengan kejadian ini. Kabarnya tali pocong dari orang yang meninggal pada Jumat Legi bisa untuk kekebalan atau kesaktian. Tentunya aksi ini tak layak untuk dicontoh ya good people. Karena mempercayai ilmu hitam seperti ini sebenarnya sudah masuk kategori musyrik. Lantas seperti apakah hukum mempelajari ilmu kebal? Jika belajar ilmu kebal dengan syarat mencuri tali pocong, hal ini bisa saja merugikan orang lain. Pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah Cirebon memberikan penjelasan soal fenomena yang masih terjadi di zaman sekarang. Menurut Buya Yahya yang menjadi sorotan pada saat berlatih ilmu kebal, yaitu cara belajarnya. Ulama itu menjelaskan bahwa setiap orang akan meninggal sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga menegaskan untuk melakukan tindakan harus meminta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Allah juga harus meridhoi jika hambanya hendak belajar ilmu kebal. Tentunya belajar ilmu kebal dengan jalan instan mencuri tali pocong bukanlah cara yang diridhoi oleh Allah ya good people. Di sisi lain, cara benar untuk memperoleh ilmu kebal dengan berpuasa dan berdoa memohon kepada Allah menurut Buya diperbolehkan. Cara tersebut termasuk tawasul dengan amalan saleh. Yang tidak dibenarkan adalah mempelajari ilmu kebal dengan cara yang salah, apalagi meminta bantuan dari sosok gaib. Lantas bagaimanakah kita menyikapi masalah ini good people? Yang terpenting adalah belajar ilmu kebal boleh-boleh saja. Tapi ingat caranya harus cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah menempuh cara instan seperti meminta pertolongan dari sosok gaib hingga menghambakan diri pada ilmu hitam. Karena pastinya menempuh ilmu kebal dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merugikan orang lain. Dan yang terpenting tidak perlu meminta bantuan pada sosok gaib. Lantas bagaimana good people di rumah menyikapi ini semua? Masihkah Anda percaya bahwa ilmu kebal dengan mencuri tali pocong adalah hal yang lumrah untuk dilakukan?